أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة. Pada lafaz bacaan Al-Qari'ah di sini ada huruf alif lam, yang dimana alif lam ini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca suara lamnya dengan jelas. Maka ketika teman-teman mendapati ada alif di depan seperti ini, tandanya ada tanda seperti ini, kemudian bertemu dengan lam yang dimatikan pula, bagaimana cara membaca kita? Ketika dia ada al, memang al untuk isim, maka yang awalnya kita ganti dengan fathah, maka berubah menjadi al-qari'ah. Kemudian apabila kita waqaf atau berhenti pada huruf ta yang bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini, maka ketika kita waqaf ini kita ganti dengan huruf ha yang dimatikan. Maka bukan lagi al-qari'at tapi al-qari'ah. Nah, jadi tidak lagi kita baca dengan al-qari'at tapi al-qari'ah. Ya, baik, kita lanjutkan. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Lafal mal qari'ah, ma-nya memang pada dasarnya ma ketemu dengan alif atau itu kita panjangkan. Akan tetapi karena dia ada ma bertemu dengan huruf sukun berupa alif sukun dan lam sukun, maka langkahnya adalah membacanya langsung ke huruf yang terakhir disukunkan, yaitu huruf lam. Nah, di sini juga ada alif lam qamariyah, yaitu sebagaimana al-qari'ah. Kita ulangi, mal langsung ke lam, mal qari'ah. Nah, pada lafal qa kedua-duanya itu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Ya, di sini ada mad tabi'i, maka kita panjangkan dua harakat. Wa ma adraka mal qari'ah. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Pada lafal وما أدراك di sini ada bacaan berupa huruf ma yang dua harokat kemudian bertemu dengan hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut di lain kata adraka, maka ini kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut berada di lain kata. Maka ma yang seperti ini kemudian ditandai dengan tanda seperti ini. Ini menandakan panjangnya adalah dia 4 atau 5 harokat. Maka wa ma, panjangkan dulu ma-nya sepanjang 4 atau 5 harokat baru dilepaskan. Kemudian pada lafal da di sini ada bacaan qalqalah. Qalqalah. Nah, qalqalah ini artinya memantul. Maka huruf dal ketika dia sukun, dia harus ada pantulannya. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah yang pertama tidak memantul, tidak dipantulkan, tidak mentul. Ini kesalahan. Yang kedua adalah menambah hamzah. Menambah hamzah. Contoh, wa ma adraka. Nah, ini dalnya tidak mantul, maka salah. Atau yang kedua, wa ma adraka. Nah, ini menambahkan hamzah. Harusnya mengalir saja. Wa ma adraka. Ya. Kemudian pada lafal ro-nya ini panjangkan dua harakat karena di sini ada mad tabi'i.
Kemudian mal qari'ah sama sebagaimana mal qari'ah, qanya panjangkan. Yang di sini tanya diganti dengan huruf H yang disukunkan. Wa ma adraka mal qari'ah. Kita lanjut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada bacaan yauma lembutkan dalam lafal yauma karena di sini ada bacaan lin. Kemudian yakunun nasu. Maaf, di sini bukan alif lam qamariyah tapi di sini alif lam syamsiyah. Kami salah dalam mengeditnya. Ya, syamsiyah yaitu huruf alif dan lam yang dimana dia bertemu dengan huruf syamsiyah yang mana nun, maka sehingga awalnya adalah yakunul nasu, tapi karena dia bertemu dengan huruf nun maka lamnya diganti dan idghamkan ke huruf nun sehingga dinamakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan tapi kita tidak baca huruf lamnya. Kita ulangi. Nah, kemudian berlafal nun bertasydidnya ada bacaan gunnah. Gunnah terjadi kapan? Ada dua kondisi. Yang pertama nun tasydid atau yang kedua mimnya mim tasydid. Nah, ini dia kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah menahan suara n ya sepanjang dua harokat. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunun nasu. Nah, panjangkan juga. Baru na. Kal farashil mabthuth. Kal faro. Lam lagi alif lam qamariyah sebagaimana yang tadi. Faro fa, alirkan nafas pada lafal fa, ini jangan diganti dengan pa. Nah, ini salah, tapi dia fa. Farashi. Ini hati-hati, di sini huruf shin, bukan huruf si. Bukan farasil, tapi farashi. Kal farashil shil mabthuth. Nah, ini juga hati-hati dalam pelafalan huruf sa. Huruf sa makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah nempel dengan gigi seri atas. Gigi seri atas harus ditempel supaya suara sanya pas. Nah, kemudian balafal ba sukun sebagaimana dia huruf dal, maka dia termasuk daripada qalqalah yang mana ada dua kesalahan dalam membaca qalqalah. Yang pertama tidak mantun, misalnya mabsus, ini salah. Atau mabsus menambahkan hamzah, harusnya mengadanya mabsus. Kita ulangi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kita lanjutkan. Wa takunul jibalu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada lafal wa takunul mad tabi'i pada lafal ku. Kemudian al jibalu alif lam qamariyah lagi, alnya dibaca dengan jelas. Ba mad tabi'i fathah ketemu alif. Kal'ihni alif lam lagi, alif lam qamariyah, suara lamnya dibaca dengan jelas. Aihni ain. Di sini jangan kal ihni tapi kal ihni.
kal'ihnil, hanya dialirkan kal'ihnil manfush. Lam qamariyah lagi, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca manfush. Ada nun sukun, nun yang tidak berharokat bertemu dengan huruf fa. Maka apabila ada nun sukun atau dia an in un bertemu dengan huruf fa, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa apa itu? Ikhfa adalah kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar berarti suara nunnya jelas, misalnya manfus, n-nya jelas. Kalau dia idgham misalnya masuk mau. Ya, kalau di sini kita samarkan atau kita ya kita dengungkan ke huruf fa-nya. Bukan, maka jangan dibaca mangfus semua, tapi langsung ke makhraj daripada huruf fa-nya. Maka ikhfa-nya itu, ikhfa adalah membacanya ke huruf yang setelahnya atau disamarkan ke huruf fa-nya. Manfush. Kita ulangi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita lanjutkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Lafal fa amma. Di sini ada mim berharokat tasydid, kita baca dengan bacaan gunnah. Caranya adalah menahan suara mimnya. Man thaqulat, ada nun sukun bertemu sa. Ini sama ketika bertemu dengan fa, yaitu caranya menyamarkannya ke huruf sa-nya. Maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Kemudian thaqulat, thaqulat, ta-nya alirkan at, tapi jangan banyak-banyak, jangan thaqulat, enggak, jangan banyak desisannya, sedikit aja hamas ya, alir apa nafasnya. Thaqulat, thaqulat. Maka fa amma man thaqulat mawazinuh. Panjang, mawazinuh, sama ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa, alirkan nafasnya. Fahuwa fi, jelaskan hu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fi, i dan ra harus sama. Kemudian pada lafal tanwin ketemu dengan pada lafal tir, ini kan ada tanwin berupa in bertemu dengan huruf ra. Maka apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ra, kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham apa? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan. Bila gunnah ditanpa dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah suara tanwin. Awalnya fi 'ishatin ketemu ra, maka langsung masuk di ra-nya, bunyinya langsung ke huruf ra. Fi 'ishatir radiyah. Ya, lanjut. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Kembali lagi ada mim tasydid, bacaan gunnah, yaitu suaranya menahan dulu suara nya sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal ma, yaitu ada mat tabi'i 2 harokat. Man khaffat, nah ini yang kita garis bawahi. Pada lafal nun sukun bertemu dengan huruf kha, ini ada bacaan izhar. Izhar artinya jelas. Apa yang dijelaskan di sini adalah suara nunnya. Man, tidak boleh man, tapi langsung saja. Wa amma man khaffat, tak sama seperti sakulat, harus sama. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa dan zi harus sama karena kedua-duanya mad tabi'i. Fa ummuhu
hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian pada lafal ummuhu gunnah. Sama, tahan dulu. Kemudian pada lafal hu di sini ada silah dhamir, maka di sini kita namakan dengan mad silah qasira, yaitu mad yang kita panjangkan 2 harokat disebabkan karena ada hak dhamir, yaitu huruf h. Di sini seperti ini ada huruf waw kecilnya, maka panjangnya 2 harokat. Hawiyah. Nah, sama di sini ada huruf ta yang diwakafkan, maka kita ganti dengan huruf H besar. Maaf, huruf H. Maka dia ganti bukan lagi hawiyat tapi hawiyah. Terakhir, wa ma adraka ma hiya. Lanjut. Wa ma adraka. Ada lafal ma. Ada ma bertemu dengan hamzah, dan hamzah tersebut berada dalam kata, maka kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil adalah terpisah, yang dimaksudkan hamzahnya terpisah daripada atau di lain kata, sehingga ma kita panjangkan dulu 4 harokat atau 5 harokat untuk kadar mad jaiz. Wa ma, baru adraka. Melafal adraka sama sebagaimana sebelumnya qalqalah, yaitu ada 2 kesalahan. Yang pertama tidak memantulkan adraka atau menambahkan hamzah adraka. Ini kurang tepat, harusnya mengalir saja. Wa ma adraka. Lagi, dan tipis huruf dalnya. Wa ma adraka. Rohnya tebal, 2 harakat mad tabi'i. Ma hiya. Sama, ada mad tabi'i. Wa ma adraka ma hiya. Yang terakhir, narun hamiyah. Narun hamiyah. Run ketemu ha, jelas kita namakan dengan izhar halqi. Suaranya harus dibaca dengan jelas. Izhar jelas, halq karena dia bertemu dengan huruf-huruf halq setelahnya, yaitu huruf ha, maka harus dibaca dengan jelas. Narun hamiyah. Ya, sadaqallahul azim. Ya, baik, semoga yang sedikit ini dapat membantu teman-teman dalam membaca Al-Quran lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.